Kami dari kelompok 6 Fisiologi Hewan akan mempresentasikan tentang respon fisiologi hewan terhadap metode produksi makanan organik versus konvensional. Perkenalkan, anggota kelompok 6 ada 5 orang. Yang pertama ada Lutfi Roidatus Solihah, ada Nurul Azizah, Sylvia Ulil Azmi Janeta, Cynthia Ratusima, dan Asmaul Fadilah. Dosen pengampu fisiologi hewan adalah Bapak Muhammad Iqbal Filayani, MSI. Selanjutnya penjelasan mengenai latar belakang. Karena meningkatnya permintaan konsumen terhadap pakan ternak yang berasal dari tanaman dengan sistem organik versus konvensional. Persepsi konsumen tentang pakan yang diproduksi secara organik itu lebih sehat, lebih bergizi tinggi, dan lebih enak rasanya. Selain itu, menurut para konsumen itu lebih ramah lingkungan dan lebih aman dibandingkan dengan makanan yang diproduksi secara konvensional. Penjelasan selanjutnya tentang pendahuluan. Karena berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan kandungan nutrisi yang lebih tinggi berada pada pakan yang diproduksi secara organik, seperti adanya asam amino esensial, vitamin C, berbagai metabolit sekunder, dan adanya zat antioksidan. Selain itu, dalam penelitian in vitro, DNA bakteri yang lebih baik dan mampu menurunkan proliferasi sel kanker pada media yang mengandung bahan organik dibandingkan dengan tanaman konvensional. Ada juga penelitian dari jurnal ini yang dilakukan studi selama 2 tahun, dilakukan dalam proyek KLIF, yaitu membandingkan efek tanaman yang dihasilkan dalam sistem pertanian dengan kombinasi kontras dari rezim pemupukan dan perlindungan tanaman pada parameter fisiologis hormonal dan sistem kekebalan pada tikus mencit. Selanjutnya penjelasan mengenai kajian pustaka yang terdiri dari rezim produksi tanaman, yang kedua umpan majemuk, yang ketiga eksperimen diet hewan, yang keempat pengumpulan data, yang terakhir yaitu proses pengolahan data. Yang pertama, penjelasan mengenai rezim produksi tanaman. Tanaman yang digunakan sebagai pakan tikus majemuk meliputi gandum atau barley, kentang, wortel, dan bawang. Tanaman tersebut ditanam dengan 4 sistem yang berbeda. Yang pertama, sistem organik. Yang kedua, input rendah 1, yaitu menggabungkan rezim perlindungan tanaman yang digunakan untuk sistem organik dengan pemupukan berbasis pupuk anorganik rezim yang digunakan dalam sistem konvensional. Yang ketiga, input rendah 2, yaitu menggabungkan rezim perlindungan tanaman berbasis pestisida yang digunakan untuk sistem konvensional dengan rezim pemupukan berbasis pupuk kandang kompos yang digunakan dalam sistem organik. Yang terakhir, yaitu sistem konvensional. Selanjutnya mengenai umpan majemuk, yaitu produksi pakan majemuk diproduksi oleh pabrik khusus dan pengolahan yang dilakukan untuk menghasilkan pakan yang sesuai dengan kebutuhan diet tikus laboratorium. Analisis nutrisi juga dilakukan dengan menggunakan metode analisis laboratorium standar. Analisis dilakukan pada kandungan bahan kering, abu, serat mentah, protein, lemak total, karbohidrat, flavanol, polifenol total, min karoten, lutein, dan aktivitas antioksidan. Selanjutnya mengenai eksperimen diet hewan. Percobaan yang dilakukan pada tikus wistar jantan yang diberi makan pada kondisi cahaya terkontrol. Perbandingan LD-nya yaitu 12:12 dan suhu 22-23 derajat Celcius. Tikus jantan dan betina, indukan dibagi ke masing-masing dari 16 kelompok diet dan diberi makan diet eksperimental selama 3 minggu. Betina yang hamil diberikan makan yang sesuai pakannya masing-masing sampai betina melahirkan.
Percobaan dilakukan hanya pada tahun pertama dan kedua. Setiap generasi tikus terdiri dari 96 hewan dari 16 kelompok makan atau 6 tikus per kelompok. Total periode pemberian pakan percobaan untuk setiap generasi yaitu 12 minggu. Selanjutnya, pengumpulan data. Percobaan berat badan awal bermasa 4,5 kurang lebih 4,5 pada tikus berumur 1 minggu sesaat setelah disapi. Asupan makanan diukur setiap hari. Berdasarkan hasil analisis komposisi pakan, total asupan pakan dan berat badan tikus, asupan senyawa pakan spesifik dihitung. Setelah 2 minggu, tikus dibius dan darah dikumpulkan untuk dianalisis parameter hematologis, seperti jumlah sel darah merah dan putih, volume sel yang dikemas, dan hemoglobin. Limpa digunakan untuk mempersiapkan kultur limfosit in vitro atau juga spontan dan dirangsang meteogen. Yang terakhir yaitu pengolahan data. Data yang sudah dihasilkan kemudian dianalisis secara statistik menggunakan ANOVA 3 faktor dengan perlindungan tanaman, manajemen kesuburan, dan tahun atau generasi tikus. Ketiga faktor dianalisis dengan perangkat lunak statistik R. Analisis multivariat juga dilakukan pada komponen pakan dan bobot pada badan awal tikus sebagai penggerak dan pengukuran fisiologis. Efek pemberian pakan pada fisiologi tikus. Di sini kita akan membahas ada yang pertama pertumbuhan, kapasitas antioksidan plasma, kemudian ada komposisi tubuh, ada parameter hematologis, status hormonal, dan juga status kekebalan. Yang pertama adalah pertumbuhan. Berat badan tikus muda setelah periode menyusui diperkirakan akan dipengaruhi oleh diet eksperimental yang dilakukan oleh induknya. Dinamika pertumbuhan hewan dalam penelitian ini menunjukkan pada percobaan tahun pertama tampak tidak tergantung pada makanan. Sedangkan di tahun yang kedua, pertumbuhan tertinggi hewan dipengaruhi oleh pakan yang diproduksi secara konvensional. Pada tahun kedua, tikus yang diberi pakan yang terbuat dari tanaman yang dibuahi secara konvensional memiliki pertambahan berat badan lebih tinggi daripada tikus yang diberi pakan secara organik. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan kandungan protein yang lebih tinggi pada tanaman yang diproduksi secara konvensional. Selanjutnya ada komposisi tubuh. Ketika tikus memiliki asupan energi, lemak, dan juga karbohidrat tinggi, maka sebaliknya asupan serat yang dicerna lebih rendah. Diet kaya serat guna mengurangi pemanfaatan dan kecernaan protein bersih. Ada kaitannya dengan penurunan berat badan harian dan deposisi lemak tubuh serta peningkatan kandungan protein pada tubuh tikus. Studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengurangan asupan protein makanan mampu meningkatkan kandungan protein tubuh, tetapi akan mengurangi kandungan lemak-lemak dalam tubuh. Parameter hematologis. Parameter hematologis seperti jumlah sel darah merah atau RBC, volume sel yang dikemas atau PCV, kandungan hemoglobin Hb, dan jumlah sel darah putih atau WBC diukur sebagai indikator pertama dari efek kesehatan potensial dari diet eksperimen. Pada analisis pertama, terdapat perbedaan dalam RBC, Hb, dan WBC antara 2 tahun percobaan dengan nilai yang lebih tinggi pada tahun pertama. Jumlah WBC tinggi ketika tikus diberi diet terhadap tanaman yang diproduksi secara organik. Analisis yang kedua, jumlah RBC dan PCV lebih tinggi secara signifikan, sedangkan untuk jumlah WBC dan Hb rendah.
Hb akan meningkat pada tikus yang diberi pakan buatan dari tanaman organik penuh dan sepenuhnya konvensional. Kemudian ada kapasitas antioksidan plasma. Parameter fisiologis dasar yang diteliti yaitu kapasitas antioksidan plasma yang diukur sebagai kapasitas antioksidan setara Trolax. Pada tikus yang diberi pakan majemuk dari tanaman yang diproduksi di bawah rezim perlindungan tanaman organik memiliki nilai TEAC yang lebih tinggi, tetapi tidak ada hubungannya dengan kapasitas antioksidan pada pakan dan kapasitas antioksidan dalam plasma, yang kini berarti menunjukkan bahwa senyawa dengan aktivitas antioksidan dapat memiliki bioavailabilitas yang terbatas, yaitu kelarutannya rendah, penyerapannya rendah, dan juga metabolismenya yang cepat. Dan oleh karena itu tidak berkontribusi signifikan terhadap kapasitas antioksidan plasma. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil pembahasan. Yang pertama komposisi pakan, yang kedua asupan pakan dan nutrisi terpilih, yang ketiga efek pemberian pakan tikus pada fisiologi tikus. Yang selanjutnya komposisi pakan. Perbedaan komposisi pakan hewan dari 2 tahun terakhir menunjukkan kandungan polifenol dan lutein lebih tinggi terhadap pada pakan yang diproduksi secara organik dibandingkan pakan secara konvensional. Polifenol yang terdapat pada tanaman merupakan bentuk metabolit sekunder yang berkaitan dengan sifat antioksidatif. Salah satu kelompok polifenol adalah flavonoid yang berguna dalam penurunan kejadian penyakit jantung, kanker, gastrointestinal, penyakit saraf dan hati, aterosklerosis, obesitas, serta alergi. Dalam penelitian pada jurnal ini, secara keseluruhan, perbandingan dalam pakan tikus menunjukkan adanya perbedaan signifikan baik disebabkan oleh sifat pilihan tanaman, cuaca, pemupukan, dan pelindungan tanaman. Selanjutnya asupan pakan dan nutrisi terpilih. Komposisi pakan antar tahun dan perawatan ergonomi mempengaruhi asupan senyawa dan nutrisi tertentu seperti polifenol dan karotenoid dalam pemberian pakan pada hewan. Bioavailabilitas pada nutrisi dapat juga dipengaruhi oleh komponen lain dalam pakan, misalnya karotenoid akan mengalami penurunan bioavailabilitas seiring dengan meningkatnya asupan serat makanan dan dapat meningkat kembali dengan adanya lemak. Serat makanan yang tinggi juga terbukti mengurangi pemanfaatan dan pencernaan protein. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan status hormonal. Makronutrien berupa lemak, karbohidrat, dan protein dalam makanan menjadi faktor penting dalam mengatur metabolisme hewan. Selain itu, perubahan hormonal utama juga berkaitan dengan jenis makronutrien yang memberikan efek menguntungkan maupun merugikan pada timbunan lemak dan kesehatan. Selanjutnya, pada hasil analisis pertama, terdapat perbedaan pada komposisi makanan yang mengakibatkan perbedaan berat badan antara tikus yang disapih dengan tikus yang tidak disapih yang dicatat dalam 2 tahun. Selain itu juga ada efek signifikan terhadap perlindungan tanaman dan pemupukan pada kandungan hormon plasma dan interaksi antara 2 faktor, yaitu faktor agronomi dan faktor tahun. Selanjutnya pada hasil analisis kedua, 2 generasi tikus juga berpengaruh terhadap insulin, leptin, dan IGF-1 dan testosteron, namun tidak berpengaruh terhadap kadar GH dan CS. Selain itu juga terdapat interaksi yang signifikan antara pelindungan tanaman pemupukan untuk 5 dari 6 hormon dan beberapa interaksi 2 atau 3 faktor antara generasi tikus dengan generasi agronomi.
Selanjutnya, masih dalam hasil analisis yang pertama, terjadi hubungan terbalik antara hemoglobin G dengan hemoglobin A. Dan pada tahun pertama, hemoglobin A plasma rendah dan terjadi peningkatan pada kadar hemoglobin G. Sedangkan sebaliknya terjadi pada tahun kedua, yaitu kadar hemoglobin A lebih tinggi dalam plasma tikus yang diberi pakan majemuk daripada tanaman yang dilindungi dan dipupuk secara konvensional. Lalu pada hasil analisis kedua ditemukan efek signifikan dari perlindungan tanaman hemoglobin A, hemoglobin G, dan proliferasi limfosit yang dirangsang LPS, dan interaksi 2 dari 3 serta faktor perlindungan tanaman dan pemupukan yang signifikan untuk semua parameter imun yang dinilai kecuali IgG. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan evaluasi antara hubungan multifaktor metode produksi pertanian tanaman, suatu efek fisiologis yang dihasilkan pada tikus yang diberikan pakan berdasarkan jenis tanaman menunjukkan cara produksi suatu pakan, yaitu berupa makronutrien dan senyawa bioaktif, dapat mempengaruhi pertumbuhan tikus, keseimbangan hormonal, dan kerja sistem saraf. Namun, studi tambahan masih diperlukan untuk mengidentifikasi faktor pendorong lain yang tepat dari efek fisiologis yang diamati. Sekian dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Oh iya, ada satu quotes dari kelompok 6. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Terima kasih.